Bayangkan berdiri di tepi sesuatu yang begitu kuat hingga waktu melambat di sekelilingmu. Cahaya tak bisa lolos dan hukum realitas mulai terpelintir. Kamu bukan sedang berada di film fiksi ilmiah. Tempat ini nyata. Ia adalah lubang hitam. Dan begitu kamu memahami apa sebenarnya lubang hitam itu, kamu tidak akan pernah lagi memandang alam semesta dengan cara yang sama. Jadi, bersiaplah, karena kamu akan jatuh ke dalam salah satu misteri terbesar dalam seluruh sains. Dan mungkin kamu tidak akan keluar dengan pemikiran yang sama. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius dan memikat di kosmos. Istilah lubang hitam saja sudah memicu rasa ingin tahu. Faktanya, ini adalah salah satu topik astronomi yang paling banyak dicari, mencerminkan betapa besar daya tarik kita pada fenomena gravitasi ekstrim ini. Tapi sebenarnya apa itu lubang hitam? Meski namanya begitu, ia bukanlah sebuah lubang atau ruang kosong. Lubang hitam adalah konsentrasi materi yang luar biasa padat, dipadatkan ke dalam wilayah yang sangat kecil. Gravitasi yang dihasilkannya begitu kuat hingga melewati batas tertentu yang disebut horizon peristiwa, tidak ada yang bisa lolos, bahkan cahaya pun sekalipun. Perangkap gravitasi inilah yang membuat lubang hitam tampak hitam, karena cahaya yang melintasi horizon peristiwa tidak pernah bisa kembali. Namun, lubang hitam bukanlah kehuangan yang sepenuhnya tak terlihat. Seringkali mereka menyingkap keberadaannya lewat efek dramatis pada materi di sekitarnya. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri dunia lubang hitam dengan cara yang jelas dan santai. Kita akan membahas bagaimana lubang hitam terbentuk, sifat-sifatnya yang mencengangkan, jenis-jenisnya yang ada, dan bagaimana para ilmuwan mendeteksi monster tak kasat mata ini. Kita juga akan menyelami efek aneh yang ditimbulkan lubang hitam pada lingkungannya, dari membelokkan cahaya hingga memperlambat waktu. Mengulas ide-ide teoretis menarik seperti radiasi Hawking dan paradoks informasi, serta meluruskan beberapa kesalahpahaman umum. Pada akhirnya, kamu akan memahami bahwa lubang hitam bukan hanya keanehan kosmik biasa, melainkan juga laboratorium penting untuk fisika dan sumber keajaiban tanpa henti bagi ilmuwan maupun masyarakat luas. Jadi, mari kita terjun ke dalam sumur gravitasi. Lubang hitam emang penuh misteri, tapi kita cukup tahu bagaimana sebagian besar di antaranya lahir. Jalur paling umum adalah melalui kematian bintang-bintang masif. Ketika sebuah bintang yang jauh lebih besar dari matahari kita, biasanya lebih dari 8-10 kali masa matahari, kehabisan bahan bakar nuklir, ia tak lagi mampu menahan dirinya dari keruntuhan gravitasi. Inti bintang itu lalu keruntuh dalam sebuah ledakan supernova spektakuler, dan jika cukup banyak massa terkonsentrasi dalam ruang yang sangat kecil, inti itu akan ambruk menjadi lubang hitam. Inilah cara terbentuknya lubang hitam bermassa bintang. Pada dasarnya, mayat bintang yang hanya beberapa kali masa matahari dipadatkan ke dalam keadaan yang sangat rapat. Sebaliknya, bintang yang kurang masif akan berakhir sebagai bintang neutron atau katai putih, bukan lubang hitam. Ada juga jalur lain untuk melahirkan lubang hitam, yaitu melalui tabrakan dan penggabungan ekstrim. Misalnya, ketika dua bintang neutron, sisa supernova dari bintang yang lebih kecil, saling bertabrakan, hasil penggabungan mereka dapat menciptakan lubang hitam. Skenario ini bukan sekedar teori. Pada tahun 2017, LIGO dan Virgo mendeteksi gelombang gravitasi dari tabrakan dua bintang neutron yang kemungkinan besar menghasilkan lubang hitam. Hal serupa terjadi ketika dua lubang hitam yang sudah ada menggabung menjadi lubang hitam yang lebih besar. Sebuah peristiwa yang juga terdeteksi melalui gelombang gravitasi pada tahun 2015. Sebelum kita lanjut ke cerita lebih dalam, Anda dapat menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan cerita pengantar tidur menarik lain di setiap malam untuk menemani tidur Anda. Di alam semesta awal, lubang hitam mungkin terbentuk dengan cara-cara eksotis lainnya. Salah satu idenya adalah keruntuhan langsung awan gas masif sebelum bintang terbentuk. Jika sebuah awan gas purba yang sangat besar runtuh oleh gravitasinya sendiri, ia bisa melewati tahap bintang dan langsung menciptakan lubang hitam dengan massa
sekitar 1.000 sampai 100.000 kali matahari, menjadi benih bagi lubang hitam supermasif yang kita lihat di galaksi. Bahkan, ada hipotesis bahwa lubang hitam primordial bisa terbentuk tepat setelah dentuman besar. Saat ruang mengembang dengan cepat, fluktuasi rapat tertentu bisa terjepit menjadi lubang hitam ini. Mungkin dengan massa jauh lebih kecil dari matahari. Lubang hitam primordial ini masih bersifat hipotetis, belum ada bukti pasti. Tetapi tetap dianggap sebagai salah satu kemungkinan jalur terbentuknya lubang hitam terkecil. Singkatnya, lubang hitam bisa lahir melalui beberapa cara. Keruntuhan bintang masif, tabrakan atau penggabungan sisa bintang, keruntuhan langsung gas di alam semesta awal, dan mungkin juga peristiwa primordial di kosmos muda. Apapun mekanismenya, hasil akhirnya sama. Materi dipadatkan ke dalam volume yang begitu kecil dan rapat, sehingga terbentuklah perangkap gravitasi. Lubang hitam mendorong fisika hingga ke batasnya, dan sifat-sifatnya terdengar hampir seperti fiksi ilmiah. Mari kita uraikan beberapa fitur utama dari anatomi dan perilaku lubang hitam. Horizon peristiwa. Inilah yang disebut sebagai permukaan khas sebuah lubang hitam. Batas tak masak mata di sekelilingnya yang tidak bisa dilampai kembali. Kamu bisa menganggap horizon peristiwa sebagai titik tanpa kembali. Di dalamnya, kecepatan lepas melebihi kecepatan cahaya. Artinya bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Itulah sebabnya lubang hitam tampak hitam. Jika sesuatu, bintang, pesawat luar angkasa, bahkan seberkas cahaya, melewati batas ini, ia pasti tertarik ke dalam. Dari luar kita tidak pernah bisa melihat melewati horizon peristiwa. Semua informasi di dalamnya pada dasarnya terputus dari alam semesta kita. Horizon peristiwa bukanlah permukaan fisik yang bisa disentuh. Ia hanyalah wilayah ruang yang ditentukan oleh gravitasi. Walaupun begitu, demi kesederhanaan, kita sering membayangkannya sebagai permukaan lubang hitam. Ukuran horizon peristiwa, atau sering disebut jari-jari Schwarzschild, untuk lubang hitam yang tidak berputar, bergantung pada masanya. Sebagai contoh, lubang hitam bermassa matahari hanya akan memiliki horizon peristiwa sekitar 6 km saja. Sangat kecil untuk sebuah objek yang berisi massa setara dengan seluruh matahari. Lubang hitam supermasif memiliki horizon jauh lebih besar, seperti di pusat galaksi M77, yang lebarnya sekitar 40 miliar kilometer. Tetapi, itu pun hanya sebagian kecil dari tata surya kita. Singularitas. Di pusat lubang hitam, menurut relativitas umum Einstein, terdapat singularitas, sebuah titik atau wilayah di mana kerapatan menjadi tak terbatas dan hukum fisika yang kita kenal runtuh. Itulah tujuan akhir bagi apapun yang jatuh ke dalam. Dalam gambaran klasik, seluruh massa lubang hitam terhimpit ke titik yang amat kecil. Namun, kerapatan tak terhingga adalah tanda bahaya besar bahwa fisika kita belum selesai. Itu kemungkinan berarti kita butuh teori gravitasi kuantum untuk benar-benar memahami apa yang terjadi di inti tersebut. Apakah singularitas benar-benar titik dengan kerapatan tak terhingga, ataukah hanya persamaan kita yang kacau? Saat ini, para astronom dan fisikawan belum tahu pasti. Prediksi singularitas menandai batas kemampuan relativitas umum. Kita memperkirakan efek kuantum yang tak tercakup dalam relativitas akan sangat penting pada kondisi ekstrim seperti itu. Intinya, singularitas adalah zona misteri di mana teori kita saat ini gagal. Massa dan putaran. Sifat no hair. Menariknya, lubang hitam itu sederhana dalam hal karakteristik yang bisa diukur. Sebuah gagasan terkenal dalam fisika, teorema no hair, menyatakan bahwa lubang hitam dalam relativitas umum bisa dijelaskan sepenuhnya hanya dengan beberapa parameter saja: massa, putaran,
atau momentum angular, dan muatan listrik. Lubang hitam astrofisika umumnya netral. Muatan akan segera dinetralisasi oleh muatan lawan, jadi pada praktiknya hanya tersisa massa dan rotasi. Itu saja. Semua detail kompleks tentang asal-usul lubang hitam, apakah dari bintang runtuh atau tabrakan bintang neutron, akan dilupakan setelah terbentuk. Yang tersisa hanyalah massa dan rotasi. Hal ini membuat lubang hitam tampak elegan dalam kesederhanaannya. Dua lubang hitam dengan massa dan putaran yang sama akan tampak identik meski terbentuk dari proses berbeda. Massa menentukan gravitasi dan ukuran horizon event, sedangkan putaran mempengaruhi bentuk lubang hitam dan bagaimana ruang waktu di sekitarnya terseret. Putaran cepat bahkan dapat membuat horizon event sedikit lebih kecil dan secara teori bisa menimbulkan efek aneh seperti frame dragging dan ergosfer. Poin utamanya, berbeda dengan bintang yang punya banyak sifat, lubang hitam ditentukan oleh hanya segelintir angka. Gravitasi dan gaya pasang surut. Gravitasi lubang hitam sungguh ekstrim. Keistimewaannya bukan karena ia semacam penyedot debu kosmis ajaib, melainkan karena kita bisa mendekat sangat dekat ke massa yang amat padat itu. Kekuatan gravitasi meningkat saat jarak mengecil. Karena massa lubang hitam terhimpit rapat, kamu bisa mendekat hanya dalam jarak beberapa kilometer, dan pada titik itu, tarikan gravitasi menjadi luar biasa besar. Dekat horizon event, ruang dan waktu sendiri terdistorsi hebat. Gaya pasang surut atau perbedaan tarikan gravitasi pada sisi dekat dan sisi jauh sebuah objek menjadi mematikan. Dekat lubang hitam kecil, gradiennya begitu curam sehingga bisa meregangkan dan merobek benda-benda. Fenomena ini dikenal sebagai spaghettifikasi. Namun, dari jauh gravitasi lubang hitam tak berbeda dengan objek lain dengan massa yang sama. Jika matahari kita digantikan dengan lubang hitam bermassa setara matahari, orbit bumi akan tetap sama, hanya tanpa sinar matahari. Ini penting untuk dipahami. Lubang hitam tidak menarik benda lebih kuat pada jarak jauh dibandingkan bintang atau planet. Hanya ketika kita mendekat sangat dekat, gravitasi mereka menjadi luar biasa aneh. Sifat-sifat ini melukiskan gambaran sebuah objek yang benar-benar eksotis. Massa super kompak dengan batas tak kasat mata dan pusat misterius. Ditandai hanya dengan seberapa berat dan seberapa cepat ia berputar. Segala sesuatu tentang lubang hitam itu ekstrim, namun dalam banyak hal juga mengejutkan sederhana. Ditentukan oleh hukum-hukum fisika yang paling mendasar. Tidak semua lubang hitam sama. Astronom mengelompokkannya berdasarkan massa dan cara mereka terbentuk. Berikut adalah jenis-jenis lubang hitam utama yang kita ketahui atau masih bersifat teoritis. Lubang hitam bermassa bintang. Ini adalah lubang hitam kecil yang terbentuk dari runtuhnya bintang-bintang masif. Masanya biasanya beberapa kali hingga puluhan kali massa matahari. Contoh klasik adalah Cygnus X1, salah satu kandidat lubang hitam pertama yang ditemukan pada 1960-an dengan massa sekitar 15 kali matahari. Lubang hitam jenis ini cukup umum. Ilmuwan memperkirakan hanya di galaksi Bima Sakti saja mungkin ada puluhan juta. Namun mereka sulit dideteksi kecuali berinteraksi dengan bintang atau gas lain, karena lubang hitam yang sendirian di ruang angkasa praktis tak terlihat. Seringkali lubang hitam bermassa bintang yang berada dalam sistem biner akan menarik gas dari bintang pasangannya, membentuk cakram akresi panas yang memancarkan sinar X, sehingga keberadaannya dapat terungkap.
LIGO pada 2015 mendeteksi gelombang gravitasi pertama kali justru dari penggabungan dua lubang hitam bermassa bintang, masing-masing sekitar 36 dan 29 kali massa matahari. Lubang hitam supermasif atau SMBH. Di ujung spektrum lain ada para raksasa. Lubang hitam supermasif memiliki massa jutaan hingga miliaran kali matahari. Dan di mana mereka berada? Di pusat galaksi. Hampir setiap galaksi besar termasuk Bima Sakti kita memilikinya. Lubang hitam pusat Bima Sakti, Sagittarius A, massanya sekitar 4 juta kali matahari. Contoh yang lebih besar adalah lubang hitam di galaksi M87 dengan massa sekitar 6,5 miliar kali matahari. Itulah yang berhasil dipotret oleh Event Horizon Telescope. Lubang hitam supermasif tidak terbentuk dari satu bintang, tak ada bintang yang sebesar itu. Kemungkinan mereka tumbuh selama miliaran tahun dengan menyedot gas, bergabung dengan lubang hitam lain, dan mungkin berawal dari benih lubang hitam besar di alam semesta awal. Saat aktif menyerap materi, raksasa ini dapat memancarkan energi luar biasa sebagai kuasar atau inti galaksi aktif, terang dari seluruh galaksi. Meski masanya sangat besar, kerapatannya bisa lebih rendah daripada lubang hitam bermassa bintang karena radius horizon peristiwanya ikut bertambah. Misalnya, jari-jari Schwarzschild untuk lubang hitam bermassa 4 juta matahari atau Sagittarius Asterix sekitar 12 juta kilometer, cukup besar untuk memuat orbit Merkurius. Lubang hitam supermasif juga berperan penting dalam evolusi galaksi. Ada bukti bahwa pertumbuhan SMBH pusat galaksi dan galaksinya saling berkaitan. Lubang hitam bermassa menengah, Intermediate Mass Black Holes, atau IMBH. Kategori kelas menengah ini cukup sulit ditemukan. IMBH diperkirakan lebih berat dari lubang hitam bermassa bintang, sekitar 100 hingga 100.000 massa matahari, tetapi tidak sebesar supermasif. Lama sekali, kita hanya punya petunjuk samar, terlalu besar untuk berasal dari satu bintang, tetapi terlalu kecil untuk menjadi raksasa di inti galaksi. Bukti mulai bermunculan. Pengamatan beberapa gugus bintang mengisyaratkan keberadaan lubang hitam dengan massa ribuan kali matahari. Pada tahun 2020, LIGO mendeteksi penggabungan yang menghasilkan lubang hitam sekitar 142 massa matahari. Konfirmasi kuat pertama, adanya IMBH yang terbentuk dari merger stellar. Sumber sinar X dan pengamatan galaksi juga mendukung kemungkinan IMBH. Mereka mungkin terbentuk dari merger berulang atau dari bintang-bintang awal alam semesta yang ukurannya sangat besar. IMBH bisa jadi mata rantai yang hilang untuk menjelaskan bagaimana lubang hitam supermasif bisa tumbuh begitu besar. Lubang hitam primordial, primordial black holes. Jenis ini masih bersifat spekulatif, tapi sangat menarik. Lubang hitam primordial diyakini terbentuk bukan dari bintang, melainkan dari fluktuasi rapat luar biasa di alam semesta sangat awal, sepersekian detik setelah dentuman besar. Jika ada wilayah cukup rapat, ia bisa runtuh langsung menjadi lubang hitam dengan massa sekecil asteroid atau sebesar gunung. Karena tidak terbentuk dari bintang, secara teori, lubang hitam ini bisa memiliki massa berapapun, bahkan jauh lebih kecil dari matahari. Stephen Hawking dan ilmuwan lain pernah mengusulkan bahwa lubang hitam mini semacam ini mungkin ada, bahkan bisa menjadi bagian dari misteri materi gelap. Namun, jika massanya sangat kecil, radiasi Hawking akan membuatnya menguap seiring waktu kosmik. Semakin kecil lubang hitam, semakin cepat ia menguap. Yang mini kemungkinan sudah lenyap sekarang. Sejauh ini belum ada bukti pasti. Kita hanya bisa memperkirakan dari survei lensa gravitasi atau latar belakang sinar gamma kosmik, karena lubang hitam yang menguap akan menghasilkan semburan energi tinggi. Jika ada yang masih bertahan hingga sekarang, mereka akan sangat sulit dideteksi.
Ada juga dugaan beberapa sinyal gelombang gravitasi aneh mungkin berasal dari tabrakan lubang hitam primordial, tapi hal ini masih diperdebatkan. Singkatnya, lubang hitam hadir dalam berbagai ukuran kosmik, dari lubang hitam bermassa bintang yang relatif kecil, lubang hitam menengah yang misterius, hingga raksasa supermasif di pusat galaksi. Bahkan mungkin ada lubang hitam primordial mini sejak alam semesta masih bayi. Setiap jenis berperan dalam kisah kosmos yang berbeda, tetapi semuanya berbagi sifat yang sama, yaitu wilayah ruang di mana gravitasi berkuasa mutlak dan hukum fisika biasa tak lagi berlaku. Kalau lubang hitam tidak memancarkan cahaya, karena cahaya tak bisa lepas dari genggamannya, bagaimana kita bisa tahu mereka ada, apalagi mempelajarinya? Ternyata, lubang hitam meninggalkan banyak jejak yang bisa dideteksi oleh astronom dengan cerdas. Berikut beberapa cara utama kita menemukan dan mengamati lubang hitam. 1. Cakram akresi dan pancaran elektromagnetik. Sebagian besar lubang hitam, terutama yang sedang makan, sebenarnya tidak sepenuhnya hitam. Mereka dikelilingi oleh cakram materi, gas, dan debu yang berputar dan bisa bersinar terang. Saat materi tersedot masuk ke dalam sumur gravitasi lubang hitam, ia membentuk cakram akresi, seperti air yang berputar masuk ke saluran pembuangan, tetapi berupa plasma superpanas yang mengorbit lubang hitam. Gesekan dan turbulensi di dalam cakram memanaskannya hingga suhu ekstrim, sehingga memancarkan sinar X, ultraviolet, dan gelombang elektromagnetik lain. Sinar X atau pancaran radio ini seringkali jadi petunjuk pertama keberadaan lubang hitam. Contohnya, Cygnus X1 ditemukan lewat sinar X karena ia menarik gas dari bintang pasangannya. Ironisnya, lubang hitam bisa menjadi salah satu objek paling terang di langit dalam sinar X atau radio karena cakram bersinar ini. Beberapa lubang hitam, khususnya yang supermasif, juga menghasilkan jet particle. Sinar menyempit materi dan energi yang ditembakkan dari kutubnya mendekati kecepatan cahaya. Jet ini memancarkan gelombang radio hingga sinar gamma, sering terlihat pada inti galaksi aktif seperti kuasar dan blazar. Jadi, banyak perburuan lubang hitam bermula dari tanda-tanda ini: kilatan sinar X, semburan radio, atau pancaran khas lainnya. 2. Gerakan dan orbit bintang. Cara lain melihat lubang hitam adalah lewat pengaruh gravitasinya pada objek yang tampak. Jika sebuah bintang tampak mengorbit pasangan tak terlihat, pasangannya bisa jadi lubang hitam. Di galaksi kita, para astronom mengamati bintang-bintang di dekat pusat Bima Sakti bergerak sangat cepat mengitari sesuatu yang tak tampak. Setelah diteracak bertahun-tahun, mereka menyimpulkan ada lubang hitam supermasif Sagittarius A bintang bermassa sekitar 4 juta matahari di sana. Penemuan yang bahkan memenangkan Nobel Fisika 2020. Pada sistem biner, pergerakan bintang pendamping, misalnya goyangan orbit akibat gravitasi lubang hitam, bisa jadi bukti keberadaan lubang hitam. Dengan hukum Newton atau relativitas, kita bisa menghitung massa tak terlihat yang diperlukan untuk menghasilkan orbit tersebut. Jika massanya besar tapi tak ada cahaya, kandidat terkuatnya adalah lubang hitam. Teleskop seperti Keck dan Very Large Telescope atau ESO sudah memotret pusat galaksi, menunjukkan bintang-bintang yang berorbit elips. Satu-satunya penjelasan adalah adanya lubang hitam supermasif. 3. Gelombang gravitasi. Beberapa tahun terakhir, kita membuka telinga baru terhadap kosmos, mendengarkan riak ruang waktu yang disebut gelombang gravitasi. Ketika objek massa seperti lubang hitam bertabrakan, mereka mengguncangkan jalinan ruang waktu dan memancarkan gelombang gravitasi yang bisa dideteksi di bumi. Pada 2015, LIGO membuat deteksi bersejarah pertama. 2 lubang hitam bermassa sekitar 30 matahari bertabrakan 1,3 miliar tahun cahaya jauhnya. Penemuan ini bukan hanya membuktikan prediksi Einstein seabad sebelumnya, tapi juga mengkonfirmasi adanya lubang hitam bermassa besar yang sebelumnya belum terlihat. Sejak itu, puluhan merger lubang hitam telah didengar oleh LIGO dan Virgo. Kita seperti sedang menguping kosmos saat 2 lubang hitam berputar dan bertabrakan.
Dari bentuk gelombang gravitasi, ilmuwan bisa mengetahui massa dan putaran lubang hitam yang terlibat. Bahkan, gelombang gravitasi sudah menangkap tabrakan bintang neutron dengan lubang hitam, dan mungkin terbentuknya lubang hitam bermassa menengah. Metode ini merevolusi astronomi karena memungkinkan kita menemukan lubang hitam yang sama sekali tak memancarkan cahaya. Pencitraan langsung, Event Horizon Telescope. Salah satu perkembangan paling mengagumkan adalah kita benar-benar berhasil memotret lingkungan dekat lubang hitam. Pada 2019, kolaborasi Event Horizon Telescope merilis foto pertama bayangan lubang hitam. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi M87. Lalu pada 2022, giliran foto lubang hitam pusat Bima Sakti, Sagittarius A bintang. Bagaimana caranya? EHT bukan satu teleskop, melainkan jaringan teleskop radio di seluruh dunia yang disinkronkan untuk bekerja sebagai teleskop seukuran bumi. Mereka menargetkan emisi radio kompak di dekat horizon peristiwa dan merekonstruksi gambarnya. Hasilnya adalah cincin api ikonis, bentuk donat bercahaya dengan pusat gelap yang merupakan bayangan lubang hitam atau cahaya terperangkap oleh gravitasinya, dan cincin terang dari gas panas di luar horizon. Foto ini persis seperti yang diprediksi teori. Sebuah siluet bulat sekitar 40 mikroarcsecond lebarnya. Melihat bayangan ini adalah bukti kuat teori relativitas umum, sekaligus pertama kalinya kita melihat yang tak terlihat. Sejauh ini, metode ini hanya bisa diterapkan pada lubang hitam terbesar. Tapi teknologinya akan terus berkembang. Suatu hari, kita mungkin bisa membuat film gas berputar mengelilingi lubang hitam. Metode tambahan. Selain itu, ada trik lain, misalnya pelensaan gravitasi. Ketika gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya bintang di belakangnya. Ini dipakai untuk mencari lubang hitam terisolasi di galaksi lewat survei mikrolensa. Ada juga peristiwa gangguan pasang surut tidal, disruption event, ketika sebuah bintang terkoyak oleh lubang hitam menghasilkan kilasan energi tinggi. Dengan kata lain, meskipun sifatnya gelap, lubang hitam jauh dari kata tersembunyi bagi mereka yang tahu cara melihat atau mendengarkan. Kita menemukannya lewat cahaya panas diskus akresi, tarian bintang yang terpengaruh gravitasinya, riak ruang waktu akibat tabrakan, bahkan foto langsung bayangannya. Foto pertama bayangan lubang hitam yang pernah ditangkap dipublikasikan oleh Event Horizon Telescope pada tahun 2019. Lubang hitam supermasif ini bermassa setara 6,5 miliar matahari, berada di pusat galaksi M87. Cincin terang yang terlihat adalah cahaya dari gas panas yang berputar tepat di luar horizon peristiwa. Sementara bagian gelap di tengah adalah siluet tempat cahaya terperangkap oleh gravitasi lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya duduk diam. Mereka secara dramatis mempengaruhi lingkungannya. Gravitasi mereka begitu ekstrim sehingga bisa mendistorsi ruang, waktu, dan materi dengan cara-cara luar biasa. Mari kita jelajahi beberapa efek liar yang ditimbulkan lubang hitam pada sekitarnya. Lensa gravitasi membelokkan cahaya. Gravitasi dapat membelokkan jalur cahaya, sebuah prediksi relativitas umum Einstein yang diperlihatkan lubang hitam secara spektakuler. Di sekitar lubang hitam, ruang waktu melengkung seperti corong. Cahaya yang melintas di dekatnya akan mengikuti lengkungan itu seolah-olah menyimpang dari garis lurus. Bagi pengamat, cahaya tampak dibelokkan mirip kaca lensa yang membengkokkan cahaya. Jika lubang hitam melintas di depan bintang atau galaksi jauh, cahaya dari latar belakang bisa tampak terdistorsi, terbelah, atau bahkan membentuk cincin di sekeliling lubang hitam. Dalam kasus lubang hitam dengan cakram akresi, lensa gravitasi dapat membuat sisi jauh dari cakram tersebut tampak muncul di atas dan bawah lubang hitam, memberikan efek gundukan ganda. Sederhananya,
gravitasi lubang hitam bertindak seperti cermin rumah kaca kosmik yang melengkungkan tampilan objek di belakangnya. Astronom bahkan menggunakan lensa gravitasi sebagai alat. Misalnya, peristiwa mikrolensa dapat mengungkap lubang hitam tersembunyi. Adegan ikonis dalam film Interstellar, lubang hitam Gargantua bercahaya halo, juga terinspirasi dari perhitungan lensa gravitasi nyata oleh fisikawan Kip Thorne. Dilatasi waktu, melambatkan waktu hingga hampir berhenti. Jika membelokkan ruang sudah luar biasa, lubang hitam juga mengacaukan waktu. Menurut relativitas, waktu berjalan lebih lambat di medan gravitasi yang lebih kuat. Efek ini disebut dilatasi waktu gravitasi. Dekat lubang hitam, efeknya ekstrim. Bayangkan, astronot fiktif Alice jatuh menuju lubang hitam sementara kembarannya Bob mengamati dari jauh. Dari sudut pandang Bob, jam Alice berdetak semakin lambat hingga tampak membeku di tepi horizon peristiwa, perlahan memudar akibat pergeseran merah gravitasi. Namun bagi Alice sendiri, waktu terasa normal. Ia menyeberangi horizon dan menuju singularitas dalam waktu terbatas, meskipun dengan akhir tragis. Fenomena ini nyata. Foton yang lolos dari dekat horizon kehilangan energi. Panjang gelombangnya merenggang, menghasilkan pergeseran merah gravitasi yang bisa diukur. Bahkan di bumi, jam di permukaan berdetak sedikit lebih lambat daripada jam di satelit GPS. Lubang hitam hanya memperbesar efek ini hingga ekstrim. Dengan kata lain, lubang hitam bertindak seperti mesin waktu satu arah ke masa depan. Sekali masuk terlalu dekat, mustahil kembali. Gaya pasang surut dan spaghettifikasi. Lubang hitam juga bisa merobek benda dengan gaya pasang surut. Misalnya, jika sebuah bintang atau astronot terlalu dekat, tarikan gravitasi pada sisi yang lebih dekat jauh lebih besar daripada sisi yang jauh. Perbedaan ini akan merenggangkan objek hingga hancur menjadi aliran panjang gas, fenomena yang Stephen Hawking juluki spaghettifikasi. Pada lubang hitam kecil, perenggangan ini bisa terjadi bahkan sebelum objek melintasi horizon. Pada lubang hitam supermasif, Anda bisa melintasi horizon tanpa langsung hancur karena gradien gravitasi di sana lebih lembut. Namun, pada akhirnya, singularitas akan menguasai. Astronom telah menyaksikan peristiwa gangguan pasang surut, di mana bintang yang mendekati lubang hitam pusat galaksi tercabik-cabik, menghasilkan semburan cahaya saat gasnya dipanaskan dan dilahap. Dalam simulasi, bintang tampak direnggangkan menjadi untaian mirip mie oleh lubang hitam bermassa jutaan matahari. Bahkan ada proses lain yang disebut pancake detonation, di mana bintang dipipihkan hingga meledak. Singkatnya, dekat lubang hitam adalah tempat mematikan. Objek akan direnggangkan, dicabik, atau dipadatkan secara spektakuler. Pengaruh skala galaksi, feedback kosmik. Lubang hitam supermasif dapat mempengaruhi wilayah jauh melampaui horizon peristiwa melalui mekanisme yang disebut feedback. Saat menelan gas dalam jumlah besar, tidak semua energi terserap. Sebagian besar justru dilepaskan kembali. Cakram akresi bisa memanaskan gas hingga jutaan derajat, menghasilkan angin super kuat, sementara lubang hitam meluncurkan jet partikel raksasa
yang menyembur hingga ratusan ribu tahun cahaya. Lubang hitam bertindak seperti mesin kosmik. Sambil melahap bahan bakar, ia juga meludahkannya dengan keras. Efeknya bisa menghambat pembentukan bintang dengan meniup gas keluar sehingga tak bisa mendingin dan membentuk bintang baru. Atau justru memicu bintang baru dengan memampatkan awan gas. Untuk memahami evolusi galaksi, kita harus memperhitungkan aktivitas lubang hitam pusatnya. Lubang hitam Bima Sakti kita kini relatif tenang, tapi ada bukti aktivitas masa lalu, misalnya Fermi Bubbles, gelembung raksasa pancaran sinar gamma dari jet kuno. Dengan semua efek ini, membelokkan cahaya, memperlambat waktu, merobek materi, hingga mengubah wajah galaksi, lubang hitam jelas bukan sekedar lubang gelap. Mereka adalah mesin fisika ekstrim yang meninggalkan jejak tak terbantahkan pada alam semesta. Lubang hitam tidak hanya menantang kemampuan rekayasa kita untuk mendeteksinya atau intuisi, tapi juga menimbulkan teka-teki teoritis mendalam yang masih coba dipecahkan para fisikawan. Beberapa konsep paling menarik dalam fisika lubang hitam meliputi radiasi Hawking atau bulang hitam bisa menguap. Pada 1970-an, fisikawan Stephen Hawking membuat prediksi mengejutkan bahwa bulang hitam tidak sepenuhnya hitam. Dengan menerapkan mekanika kuantum pada ruang tepat di luar horizon peristiwa, ia menemukan bahwa bulang hitam seharusnya perlahan-lahan memancarkan radiasi. Kini disebut radiasi Hawking. Cara sederhana untuk memikirkannya, dalam fisika kuantum, ruang hampa tidak benar-benar kosong, tetapi penuh dengan pasangan partikel-antipartikel virtual yang muncul dan lenyap. Di dekat horizon peristiwa, salah satu partikel bisa jatuh ke bulang hitam, sementara yang lain lolos sebelum mereka menghilangkan satu sama lain. Partikel yang lolos membawa energi, yang bagi pengamat luar tampak seperti bulang hitam memancarkan partikel atau radiasi termal. Untuk melestarikan energi, partikel yang jatuh secara efektif memiliki energi negatif relatif terhadap luar, mengurangi massa bulang hitam. Dalam skala waktu sangat panjang, kebocoran radiasi ini akan menyebabkan bulang hitam kehilangan massa dan akhirnya menguap. Bagi bulang hitam bermassa bintang, waktu penguapan ini sangat luar biasa panjang, jauh lebih lama daripada usia alam semesta saat ini. Tetapi, bagi bulang hitam kecil, waktunya bisa lebih singkat. Teori Hawking radikal, karena menyatukan gravitasi, mekanika kuantum, dan termodinamika, menunjukkan bahwa bulang hitam memiliki suhu dan entropi. Satu implikasi praktis, bulang hitam tidak abadi. Jika Hawking benar, seiring waktu, mereka akan padam dalam letupan energi terakhir. Gagasan ini diterima secara luas dalam teori, meski radiasi Hawking terlalu lemah untuk diamati dari bulang hitam manapun yang kita ketahui. Sungguh luar biasa. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai penampungan terakhir, justru bisa memberi sedikit energi kembali ke alam semesta. Radiasi Hawking juga mengimplikasikan bahwa bulang hitam memiliki entropi dan suhu, menjembatani kesenjangan antara gravitasi dan termodinamika. Ini salah satu petunjuk awal menuju teori gravitasi kuantum. Paradoks informasi.
Radiasi Hawking membuka perdebatan besar dalam fisika teoretis. Jika sebuah lubang hitam bisa benar-benar menguap, apa yang terjadi dengan semua informasi tentang materi yang jatuh ke dalamnya? Dalam fisika kuantum, ada prinsip fundamental bahwa informasi tidak bisa dihancurkan. Secara teori, hasil harus bisa dilacak kembali ke kondisi awal. Namun, lubang hitam yang menguap tampaknya menghapus detail dari semua yang ditelannya. Karena radiasi Hawking, menurut perhitungan Hawking, tidak membawa jejak detail dari materi yang jatuh. Pada dasarnya hanya noise thermal yang bergantung pada massa, putaran, dan muatan lubang hitam. Inilah paradoks informasi lubang hitam. Relativitas umum mengatakan informasi yang jatuh ke dalam lubang hitam hilang dari alam semesta luar. Dan jika lubang hitam hilang, informasi itu hilang selamanya. Sementara, teori kuantum mengatakan informasi tidak bisa hilang begitu saja. Dua pilar fisika berada dalam konflik langsung. Paradoks ini telah memicu perdebatan dan penelitian selama beberapa dekade. Hawking sendiri bertaruh bahwa informasi hilang, tetapi banyak fisikawan menduga bahwa bagaimanapun, dalam teori gravitasi kuantum lengkap, informasi tetap terjaga. Mungkin terkode dalam korelasi halus radiasi Hawking atau tersimpan secara holografik pada horizon peristiwa. Usulan penyelesaian mencakup gagasan soft hair pada lubang hitam, jejak kuantum di horizon yang membawa informasi, dugaan ER sama dengan EPR, menghubungkan wormhole dengan keterikatan kuantum, atau bahkan ide bahwa apa yang kita anggap sebagai lubang hitam mungkin bukan itu adanya di tingkat terdalam. Pada 2012, beberapa peneliti mengusulkan adanya firewall, bahwa interior lubang hitam mungkin tidak mulus, dan siapapun yang jatuh akan menabrak dinding kuanta energi tinggi, yang bisa menyelesaikan hilangnya informasi, tetapi bertentangan dengan relativitas di horizon. Yang lain mengembangkan model teori string, di mana lubang hitam diganti oleh kumpulan string atau fuzzball, tanpa singularitas dan tidak menghancurkan informasi. Gagasan terbaru adalah teori quantum hair, di mana lubang hitam menyimpan tanda halus dari apa yang jatuh. Baru lagi, 2020-an, ada usulan bahwa lubang hitam mungkin semacam frozen star, objek kompak eksotis tanpa horizon peristiwa sejati atau singularitas, sehingga menghindari paradoks informasi. Belum ada kepastian, tetapi sebagian besar fisikawan percaya bahwa teori gravitasi kuantum yang benar, mungkin lewat teori string atau loop quantum gravity, pada akhirnya akan menunjukkan bagaimana informasi lolos atau tetap terjaga. Paradoks informasi pada dasarnya adalah benturan raksasa. Kita harus memodifikasi sesuatu dalam pemahaman kita, entah mekanika kuantum, relativitas, atau keduanya, untuk menyelesaikannya. Hal ini menjadikan lubang hitam medan uji penting bagi fisika baru. Mereka duduk di titik temu teori kuantum dan gravitasi, dua kerangka terbaik namun bertentangan. Gravitasi kuantum dan akhir dari singularitas. Seperti disebutkan, singularitas di dalam lubang hitam menandakan runtuhnya fisika yang kita kenal. Banyak fisikawan teoretis menduga bahwa ketika kita memiliki teori gravitasi kuantum penuh, singularitas akan tergantikan dengan sesuatu yang lebih fisikal, tidak ada infinita. Dalam beberapa model gravitasi kuantum, inti lubang hitam mungkin berupa gumpalan materi kuantum super padat, bukan titik tak terhingga. Beberapa ide spekulatif, lubang hitam mungkin akhirnya bertransisi menjadi objek lain, seperti pelang star atau alam bayi. Atau mungkin pada akhir penguapan ia meledak, melepaskan informasi. Ada juga gagasan bahwa lubang hitam dan white hole, kebalikan lubang hitam, di mana tidak ada yang bisa masuk, hanya keluar, bisa saling terhubung. Atau bahwa di singularitas terbentuk jembatan, wormhole, ke bagian alam semesta. Meskipun wormhole tradisional tidak stabil, beberapa teori mencoba mengutak-atiknya. Semua ini sangat teoretis dan belum mapan, namun menggambarkan bagaimana lubang hitam mendorong penelitian di garis depan. Setiap teori gravitasi kuantum, entah teori string, loop quantum gravity, dan lain-lain, berusaha memahami lubang hitam dengan cara yang menghilangkan singularitas dan menjaga pembukuan kosmik informasi. Memecahkan teka-teki ini bisa memunculkan fisika baru yang menyatukan kuantum dan kosmik. Terobosan terkini. Dekade terakhir monumental bagi penelitian lubang hitam. Kita mendapat konfirmasi langsung atas prediksi lama. Gelombang gravitasi dari merger lubang hitam membuktikan eksistensi mereka di sistem biner dan memberikan wawasan tentang putarannya.
Citra EHT mengkonfirmasi bahwa horizon peristiwa dan bayangan sesuai dengan ekspektasi relativitas umum berupa siluet melingkar. Di sisi teoritis ada perkembangan menarik. Pada 2019, rekan-rekan Hawking mengusulkan solusi untuk paradoks informasi berupa soft hair atau jejak kuantum halus di horizon. Pada 2022 dan 2023, studi tentang pulau keterikatan atau entanglement islands dari teori informasi kuantum memberi petunjuk bahwa informasi mungkin bisa lolos dalam radiasi Hawking melalui mekanisme kompleks. Dan seperti disebutkan, sebagian fisikawan mengeksplorasi alternatif seperti frozen star, gravastar, dan sebagainya yang bisa menghindari paradoks. Meski belum ada yang terkonfirmasi, ini masa yang seru. Kita benar-benar menguji teori dengan data nyata dari EHT dan LIGO. Bahkan kenyataan bahwa gelombang gravitasi cocok dengan relativitas Einstein membatasi kemungkinan fisika eksotis. Misalnya, merger lubang hitam tidak menunjukkan tanda jelas adanya horizon aneh seperti firewall, atau setidaknya untuk kasus-kasus itu. Ada juga penelitian berkelanjutan tentang fenomena mirip radiasi Hawking di laboratorium. Misalnya menggunakan lubang hitam sonik dalam fluida untuk mensimulasikan horizon peristiwa dan melihat emisi mirip Hawking. Singkatnya, lanskap teoritisnya kaya dan terus berkembang. Lubang hitam belum mengungkap semua rahasianya. Kemungkinan masih ada kejutan besar yang bisa merevolusi pemahaman fisika kita. Kesimpulannya, lubang hitam bukan hanya objek astrofisika. Mereka juga tungku peleburan bagi fisika fundamental. Penemuan Hawking bahwa lubang hitam bisa menguap mengaburkan batas antara termodinamika dan gravitasi, menghasilkan paradoks informasi yang menantang pemahaman kita tentang realitas pada tingkat paling mendasar. Seiring penelitian berlanjut, setiap observasi baru, gelombang gravitasi dari merger, citra bayangan lebih tajam, dan setiap wawasan teoritis baru dari solusi paradoks hingga model gravitasi kuantum membawa kita selangkah lebih dekat memahami salah satu teka-teki alam paling mendalam. Kisah ini masih berlanjut, dan itulah yang membuat fisika lubang hitam begitu menegangkan. Lubang hitam memikat imajinasi publik, tetapi mereka juga menimbulkan banyak kesalahpahaman. Mari kita luruskan beberapa mitos dan salah pengertian populer tentang lubang hitam. Lubang hitam adalah penyedot debu kosmik yang menyedot segalanya di luar angkasa. Ini mungkin mitos yang paling umum. Gambaran ini membuat seolah-olah lubang hitam berkeliaran menyedot materi secara sembarangan. Padahal gravitasi lubang hitam bekerja sama dengan gravitasi objek lain dengan massa yang sama. Jika matahari kita tiba-tiba digantikan oleh lubang hitam dengan massa yang sama, bumi dan planet lain akan tetap mengorbit dengan cara yang sama. Mereka tidak akan tersedot. Kita memang akan kehilangan sinar matahari, yang tentu jadi masalah. Tetapi secara gravitasi, tidak ada yang berubah pada jarak jauh. Anda harus mendekat sangat dekat dengan lubang hitam agar efek ekstrimnya muncul, seperti spagetifikasi atau ketidakmampuan untuk lolos. Lubang hitam tidak menjulurkan tangan dengan gaya vakum. Mereka hanya duduk di sana mematuhi hukum gravitasi. Jadi, objek bisa dan seringkali memang mengorbit lubang hitam dengan stabil. Materi harus menghilangkan energi, misalnya melalui gesekan di cakram akresi untuk bisa melingkar masuk. Singkatnya,
lubang hitam bukan rumba ruang angkasa. Jika Anda menjaga jarak, Anda tidak akan jatuh ke dalamnya. Mereka berbahaya hanya dalam jarak dekat, tetapi tidak secara aktif mencari mangsa. Matahari kita bisa berubah menjadi lubang hitam dan menghancurkan bumi. Tenang, matahari kita terlalu kecil untuk menjadi lubang hitam ketika mati. Hanya bintang dengan massa jauh lebih besar yang bisa meledak supernova dan berpotensi membentuk lubang hitam. Matahari akan menjadi raksasa merah lalu menjadi katai putih, tetapi tidak akan pernah menjadi lubang hitam. Bahkan jika dengan cara ajaib, matahari diganti dengan lubang hitam bermassa satu matahari, seperti disebutkan di atas, orbit bumi akan tetap sama. Sebenarnya, kita akan berada lebih jauh dari horizon peristiwa lubang hitam itu, 3 km, daripada dari permukaan matahari sekarang. Jadi, kita tidak beresiko tersedot. Bumi akan menjadi sangat dingin dan gelap, tetapi tidak akan jatuh ke dalam lubang hitam. Jadi tidak ada resiko kiamat lubang hitam spontan bagi bumi lewat matahari kita. Lubang hitam lahir dari bintang masif dengan massa berkali-kali lipat matahari. Untungnya tidak ada bintang seperti itu yang dekat dengan kita. Lubang hitam adalah lubang di ruang angkasa atau wormhole ke dimensi lain. Istilah lubang hitam agak menyesatkan, karena sebenarnya bukan lubang tempat Anda bisa pergi ke tempat lain. Itu adalah objek, massa yang sangat padat di ruang angkasa. Disebut lubang karena apapun yang masuk ke dalamnya tidak bisa kembali, bukan karena itu terowongan. Dalam fiksi ilmiah, lubang hitam sering digambarkan sebagai gerbang ke alam semesta lain atau jalur perjalanan waktu. Walaupun beberapa gagasan fisika spekulatif menghubungkan lubang hitam dengan wormhole seperti jalan pintas melalui ruang waktu yang bisa menghubungkan dua wilayah jauh, tidak ada bukti bahwa lubang hitam nyata berfungsi sebagai wormhole. Solusi umum untuk lubang hitam tak berputar, solusi Schwarzschild, memang secara teknis memiliki wilayah yang bisa ditafsirkan sebagai jembatan Einstein-Rosen, tetapi itu tidak dapat dilalui. Itu menutup dan Anda tidak benar-benar bisa keluar di tempat lain. Setiap upaya menggunakan lubang hitam sebagai portal menghadapi masalah, Anda akan hancur di singularitas. Lubang hitam berputar, Kerr, punya interior lebih kompleks secara teori dan di atas kertas, bisa memiliki jalur ke alam semesta lain. Tetapi itu tidak dianggap realistis. Gangguan sekecil apapun mungkin langsung menghancurkan wormhole. Jadi, trope fiksi ilmiah tentang pesawat luar angkasa masuk lubang hitam lalu muncul di galaksi lain atau alam alternatif tidak didukung oleh pemahaman kita sekarang. Sejauh ini, kalau Anda masuk ke lubang hitam, itu perjalanan satu arah menuju kehancuran, bukan ke Wonderland atau waktu lain. Lubang hitam tidak pernah ada yang keluar, bahkan cahaya. Mereka bertahan selamanya. Kita tahu ini tidak sepenuhnya benar. Memang benar tidak ada yang bisa lolos dari dalam horizon peristiwa secara klasik. Namun banyak orang mengartikan tidak ada yang keluar secara absolut. Karya Hawking menunjukkan bahwa lubang hitam bisa bocor radiasi Hawking, artinya dalam skala waktu luar biasa panjang, mereka bisa menguap. Jadi pada prinsipnya, lubang hitam tidak bertahan selamanya. Lubang hitam kecil bisa menguap dalam skala waktu mungkin 1670 atau lebih lama lagi untuk yang lebih besar. Selain itu, lubang hitam sering dikelilingi fenomena energi tinggi. Seperti sudah dibahas, mereka memancarkan sinar X, jet, dan sebagainya dari tepat di luar horizon. Jadi, dalam prakteknya, mereka jauh dari kata sepi atau gelap total. Nuansa lain, informasi dan materi yang jatuh tampak hilang, tetapi apakah benar-benar tidak ada yang keluar, masih terkait paradoks informasi. Konsensusnya adalah bahwa lubang hitam memang memancarkan sesuatu, radiasi Hawking, dan pada akhirnya akan lenyap, mungkin dengan melepaskan kembali sebagian informasi menurut beberapa teori. Jadi mereka bukan penjara abadi dalam arti tanda kutip ketat. Memang benar bahwa secara klasik, Anda tidak bisa mengambil kembali objek yang telah melewati horizon. Tidak ada jalan untuk mengambilnya. Jadi gagasan bahwa lubang hitam bertahan selamanya salah menurut teori Hawking.
Dengan cukup waktu, bahkan lubang hitam terbesar pun akan kehilangan masanya lewat radiasi. Lubang hitam adalah objek yang sangat langka dan eksotis. Mereka memang eksotis, tetapi tidak benar-benar langka dalam skala kosmos. Seperti disebutkan, galaksi kita saja bisa memiliki jutaan hingga 100 juta lubang hitam bermassa bintang. Setiap galaksi besar memiliki lubang hitam supermasif. Mereka adalah hasil umum evolusi bintang masif. Dan mengingat betapa banyaknya bintang di luar sana, lubang hitam melimpah. Kita tidak perlu mencari hingga ke tepi alam semesta untuk menemukannya. Lubang hitam bermassa bintang terdekat hanya beberapa ribu tahun cahaya dari kita. Jadi, salah menganggap mereka entitas mitis yang jarang. Alam semesta kemungkinan penuh dengan lubang hitam. Mereka hanya sulit dideteksi kecuali sedang makan. Bahkan, mungkin ada lubang hitam liar lebih dekat dari yang kita kira, berkeliaran di antara bintang-bintang di galaksi kita. Beberapa kandidat sudah mulai teridentifikasi melalui mikrolensa. Jadi, lubang hitam adalah hasil akhir alami bagi bintang masif dan komponen umum galaksi. Anda bisa melihat lubang hitam menyedot materi dalam foto-foto itu. Ketika orang melihat gambar seperti foto EHT atau ilustrasi artistik, sebagian berpikir bahwa lubang hitam itu sendiri adalah benda bercahaya itu. Penting diluruskan, kita belum pernah melihat lubang hitam itu sendiri. Interiornya, yang kita lihat adalah cakram akresi atau cahaya yang dilensa di sekitarnya. Dalam citra EHT, cahaya berasal dari gas superpanas di dekat horizon. Inti lubang hitamnya gelap. Dalam simulasi atau visual interstellar, pusaran yang tampak adalah cahaya dari cakram yang dilensa. Lubang hitam sejati akan tampak benar-benar hitam jika berada di depan latar belakang bercahaya. EHT menggunakan gas panas sebagai latar untuk membuat siluetnya terlihat. Jadi, jika Anda membayangkan lubang hitam sebagai lubang besar yang bisa Anda lihat ke dalam, koreksi itu. Ia hanyalah objek yang tidak mengizinkan cahaya keluar sehingga akan tampak sebagai bola hitam jika diproyeksikan di depan sesuatu yang terang. Dengan meluruskan kesalahpahaman ini, kita dapat gambaran yang lebih jelas tentang lubang hitam. Mereka bukan monster kosmik yang memburu kita, melainkan hasil alami gravitasi yang mengikuti hukum sama seperti benda bermassa lain. Hanya dalam versi ekstrim, mereka bisa menjadi sumber energi besar, ironis karena disebut hitam, dan meski berbahaya dari dekat, mereka adalah bagian integral dari lanskap kosmik, bukan anomali fantastis. Lubang hitam yang dulunya hanya rasa ingin tahu teoritis, kini menjadi tokoh utama dalam astrofisika modern. Dalam naskah ini, kita telah melihat bagaimana mereka terbentuk dari bintang yang sekarat atau tabrakan kosmik, bagaimana mereka hadir dalam berbagai ukuran, dari bermassa bintang hingga supermasif, dan apa yang mendefinisikan mereka, horizon peristiwa tanpa balas kembali, dan singularitas yang mungkin bersifat mistis di inti. Kita telah membahas bagaimana para ilmuwan mendeteksi monster tak kasat mata ini melalui sinar X, orbit bintang, gelombang gravitasi, dan bahkan pencitraan langsung bayangan lubang hitam. Kita telah mengagumi efek ekstrim yang ditimbulkan lubang hitam pada lingkungannya, membelokkan cahaya seperti cermin rumah kaca, memperlambat waktu hingga hampir berhenti, dan merobek apapun yang berani terlalu dekat. Fisika teoritis memperlakukan lubang hitam sebagai laboratorium untuk hukum-hukum dasar alam. Tempat teka-teki seperti radiasi Hawking dan paradoks informasi memberi petunjuk tentang fisika baru di luar pemahaman kita saat ini. Mungkin yang membuat lubang hitam begitu memikat tanpa akhir adalah perpaduan antara yang sederhana dan yang misterius. Di satu sisi, lubang hitam dapat dijelaskan hanya dengan massa dan putaran, dan kita kini bahkan memiliki foto nyata yang mengkonfirmasi keberadaannya. Di sisi lain, mereka mewakili tepi pengetahuan, tempat di mana ruang dan waktu sebagaimana kita mengenalnya berhenti berfungsi secara normal. Mereka memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan besar tentang alam semesta. Apa yang terjadi pada batas gravitasi? Bagaimana kita menyatukan gravitasi dengan mekanika kuantum? Apakah informasi secara fundamental dipertahankan? Lubang hitam berada di pusat pertanyaan-pertanyaan ini, mendorong penelitian baru setiap hari.
kisah lubang hitam masih terus ditulis. Dengan setiap teleskop dan detektor baru, dari observatorium gelombang gravitasi generasi berikutnya hingga array radio yang lebih canggih, kita mengupas lapisan demi lapisan misterinya. Kita mungkin akan menyaksikan lubang hitam bermasa menengah tertangkap basah, atau suatu hari mendeteksi dengungan samar radiasi Hawking, atau akhirnya menyelesaikan paradoks informasi melalui teori atau eksperimen. Lubang hitam telah berkembang dari solusi matematis dalam persamaan Einstein menjadi objek nyata yang kita pelajari di langit. Mereka bahkan telah memasuki budaya populer, menginspirasi banyak film, novel, dan imajinasi. Sebagai penutup, lubang hitam mengingatkan kita akan kapasitas alam untuk menghadirkan sesuatu yang agung. Mereka adalah bukti kekuatan gravitasi, mampu menciptakan sesuatu yang menakjubkan seperti titik tanpa kembali dalam jalinan kosmos. Namun, alih-alih menjadi penghancur, lubang hitam juga memberi cahaya. Memberi energi pada galaksi, menempa unsur-unsur berat dalam tabrakan bintang neutron yang melahirkan lubang hitam dan mendorong batas-batas ilmu pengetahuan. Seiring pemahaman kita bertumbuh, lubang hitam terus menjadi sumber kekaguman dan kegembiraan yang mendalam. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa bahkan dalam kegelapan ada begitu banyak hal untuk dipelajari dan cahaya untuk dipancarkan. Perjalanan memahami lubang hitam sama seperti jatuh ke dalamnya adalah sebuah petualangan menuju yang tidak diketahui, dan kita tak kuasa menolak tarikan gravitasi mereka.